Selamat malam rekan-rekan sekalian. Beberapa hari terakhir ini ramai beredar video-video rencana adanya gerakan menggeruduk KPK agar supaya KPK segera menangkap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh mantan tentara Ruslan Buton dan Gladiator. Logikanya seperti ini. Dalam gerombolan mereka banyak ahli hukum, banyak orang-orang pintar. Sebut saja Refli Harun, pakar hukum tata negara. Kemudian ada Novel Baswedan, mantan penyidik KPK. Dan yang paling penting di situ ada mantan ketua KPK Abraham Samad. Artinya apa? Seharusnya mereka itu tidak perlu koar-koar, turun ke jalan, main geradak geruduk dan lain sebagainya untuk meminta Badan Anti Rasuah KPK untuk menangkap seseorang. Abraham Samad dan Novel Baswedan itu, saya bisa katakan bukan orang sembarangan. Dia punya akses. Dia bisa punya akses membuka data untuk bisa menemukan dugaan beliau Bapak Presiden Joko Widodo melakukan tindak pidana korupsi. Mereka berdua bukan orang-orang bodoh, Abraham Samad dan Novel Baswedan. Mereka pasti bisa menemukan akses dan bisa masuk ke akses KPK. Kalau memang benar Bapak Joko Widodo melakukan tindak pidana korupsi. Nyatanya sampai berakhir masa tugas beliau sebagai presiden tidak ada itu. Seharusnya sebagai pakar hukum, ahli hukum, mereka bisa tahu bagaimana syarat seseorang itu bisa dijadikan tersangka. Minimal 2 alat bukti untuk bahan penyidikan permulaan. Itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184. Sejak dari dulu juga masa reformasi, adili mantan presiden itu sering digaungkan. Tapi apakah ada yang diproses? Tidak ada. Tidak ada yang terproses dengan betul. Contoh saja mantan presiden kedua Presiden Soeharto. Setiap kali ada gerakan massa adili Soeharto, gantung Soeharto. Termasuk juga presiden ketiga, presiden keempat, dan sekarang Bapak Joko Widodo. Kalau yang ngomong preman, orang-orang yang tidak mengerti hukum, saya bisa memaklumi. Tetapi ada orang yang ngomong mantan ketua KPK, geruduk rumah Mulyono, adili Mulyono. Meskipun dia mengatakan Mulyono, tetapi kata Mulyono itu semua dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Apakah itu yang dimaksud orang-orang yang punya intelektualitas yang bagus? Kalau cuman sebatas ngomong, tidak perlu sampai S3, tidak perlu mendapatkan gelar profesor. Seseorang itu bisa dijadikan tersangka minimal dengan 2 alat bukti permulaan untuk bisa dilakukan tindakan penyidikan lalu penyelidikan. Itu jalurnya, bukan main geradak geruduk, bukan dengan mengerahkan massa. Sedangkan sesuatu yang sudah terang benderang, bukan lagi patut diduga, banyak data
dari temuan-temuan BPK, ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta begitu banyak hal-hal yang mencurigakan. Kenapa kalian diam? Kasus lem Aibon, Formula E, kelebihan bayar di banyak-banyak proyek Pemprov DKI, termasuk juga yang katanya revitalisasi Monas. Ratusan pohon mahoni di Monas itu ditebang habis dengan alasan mau diremajakan. Mana hasilnya? Begitu sudah terang benderangnya rumor, bukan lagi rumor ya, berita-berita soal adanya tindakan melawan hukum terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan pada saat itu, kemana suara Abraham Samad dan Novel Baswedan? Dalam hal ini saya juga bisa menduga dong, segala data itu bisa dihapus oleh Novel Baswedan secara satu klan Baswedan. Saya bisa menuduh juga dong, ketika kalian seenaknya main tuduh begini, tetapi kalau pihak yang berseberangan dengan kalian melakukan tuduhan, kalian laporkan, oke, laporkan saya Ngurah Herlin. Pakar hukum tetapi pakai model jalanan. Ketika nanti dibalas, kalian merasa dikriminalisasi. Kalian merasa diintimidasi. Seperti itukah seseorang yang katanya pakar, seseorang yang katanya akademisi? Kemudian soal hukum lagi. Kembali ke soal ijazah Bapak Jokowi. Refli Harun itu pakar hukum tata negara. Ketika seseorang menuduh orang lain ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, atau apapun identitas dirinya dinyatakan palsu oleh seseorang, seharusnya Anda paham asas hukum yang berlaku, actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dalam kurung siapa yang menuduh, dia yang berkewajiban untuk membuktikan. Anda yang menuduh, kalian-kalian yang menuduh, malah meminta yang dituduh untuk membuka. Coba sekarang dibalik. Saya menuduh Roy Suryo, ya, saya menuduh Roy Suryo itu ijazahnya juga palsu karena nama di KTP, nama di ijazah yang lain tidak sesuai dengan nama Anda. Siapa yang wajib membuktikan? Saya atau Roy Suryo? Ketika tuduhan terhadap Rismon, pendidikan S2 dan S3-nya di Yamaguchi diragukan, siapa yang akan membuktikan? Bung Joshua Sinambela. Dengan dana sendiri dia akan datang ke Jepang, ke kampus Yamaguchi. Itu baru orang yang punya akal dan pikiran. Ingat, actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dia yang berkewajiban untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya atas nama hukum. Sekian dan terima kasih.